Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman istana Saudagar Wira, ayah Citra. Udara dingin menusuk tulang, tetapi tidak sedingin hati seorang wanita yang berdiri di balik jendela, menatap tajam keluar dengan senyum penuh kebencian. Nyai Sinta, istri kedua Wira, akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkan Citra, anak tiri yang selalu menjadi duri dalam dagingnya. Baginya, Citra adalah ancaman, penghalang bagi anak kandungnya sendiri untuk mendapatkan warisan sang saudagar. Dengan mata berkilat, ia memanggil seorang pelayan tua yang setia kepadanya. "Bawa anak itu ke hutan malam ini. Pastikan dia tidak pernah kembali," bisiknya dingin. Di dalam kamarnya, Citra yang baru berusia 7 tahun terbangun karena suara langkah kaki mendekat. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan seorang pelayan tua berdiri di sana dengan wajah muram. "Tuan Putri, ayo ikut saya," ucapnya, suaranya bergetar. Citra yang masih mengantuk dan bingung hanya menurut. Ia mengenakan selendang tipis dan berjalan mengikuti pelayan itu, tidak tahu bahwa langkah kakinya menuju pengkhianatan. Hujan masih mengguyur ketika mereka tiba di luar gerbang istana. Kuda hitam telah disiapkan, dan tanpa penjelasan, pelayan itu mengangkat Citra ke atas pelana sebelum menaiki kuda sendiri. Mereka melaju menembus malam yang mencekam. Jalanan berlumpur dan gelap, hanya suara derap kuda dan gelegar petir yang mengiringi perjalanan mereka. Citra mulai merasa takut. "Paman, kita mau kemana?" tanyanya dengan suara kecil. Pelayan itu menggigit bibirnya, matanya penuh penyesalan, tetapi ia tidak menjawab. Ketika mereka mencapai tepian hutan yang lebat, pelayan itu menghentikan kudanya. Dengan tangan gemetar, ia menurunkan Citra dan memeluknya erat. "Maafkan saya, Tuan Putri," bisiknya parau. Sebelum Citra sempat bertanya lebih jauh, pelayan itu bergegas naik ke atas kuda dan memacu hewan itu pergi, meninggalkan Citra sendirian di bawah hujan yang semakin deras. Angin malam merayap di kulitnya yang basah, membuat tubuh kecilnya gemetar. Citra berlari mengejar kuda itu, kakinya tenggelam dalam lumpur, napasnya tersengal. "Paman, jangan tinggalkan aku," jeritnya, tetapi hanya suara petir yang menjawab. Ia tersandung akar pohon dan jatuh. Lumpur menyelimuti wajah dan pakaiannya. Air mata bercampur dengan hujan yang deras. Ketakutan menggigit jiwanya seperti ribuan duri. Ia bangkit perlahan, matanya menatap ke dalam hutan yang gelap, pohon-pohon besar menjulang seperti monster raksasa yang siap menelannya. Bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, suara gemerisik terdengar di sekelilingnya. Hutan terasa hidup, penuh dengan makhluk yang mengintainya. Ketika malam semakin larut, suara auman terdengar dari kejauhan, menggetarkan udara. Citra menahan napas, tubuhnya membeku. Mata kuning bersinar dari balik semak-semak, menatapnya tajam. Dari kegelapan, muncul sosok seekor harimau besar. Napasnya berat, tatapannya tajam, dan bulunya basah oleh hujan. Citra terisak, mundur perlahan. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah ia akan mati di tengah hutan seperti yang diinginkan ibu tirinya? Namun, alih-alih menerkam, harimau itu hanya diam, menatapnya dalam keheningan. Ada sesuatu dalam mata binatang itu yang terasa hangat, bukan kepuasan, melainkan rasa ingin tahu. Citra, yang kelelahan dan ketakutan, akhirnya menyerah pada gelapnya malam. Dalam sekejap, segalanya menjadi buram sebelum ia jatuh pingsan di tanah berlumpur. Kesunyian menyelimuti hutan ketika Citra membuka matanya perlahan. Kepalanya berat, tubuhnya terasa dingin dan kaku. Hujan telah reda, tetapi udara masih lembab dan menusuk kulitnya. Saat kesadarannya pulih, ia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut melingkupi tubuhnya. Ia terkejut ketika menyadari dirinya terbaring di bawah tubuh seekor harimau besar. Nafas harimau itu terdengar stabil, tubuhnya kokoh dan bulu oranye hitamnya terasa hangat, seolah melindungi Citra dari dinginnya malam. Ketakutan masih menghantuinya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang tidak menunjukkan kebuasan, melainkan kelembutan yang aneh, hampir seperti kasih sayang. Citra menggigil, bukan hanya karena dingin,
tetapi juga karena ketidakpastian nasibnya. Apakah harimau ini hanya menunggunya sadar sebelum menghabisinya? Namun, saat ia mencoba menjauh, harimau itu hanya mengeluarkan suara rendah, bukan auman ganas, tetapi suara yang terdengar hampir seperti gumaman menenangkan. Citra terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar memeluknya seperti ini, tidak ada yang membuatnya merasa aman. Ayahnya terlalu sibuk, dan ibu tirinya hanya memberikan tatapan benci. Namun, kini, di tengah gelapnya hutan yang asing, makhluk liar inilah yang menemaninya, memberikan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan di rumahnya sendiri. Harimau itu berdiri perlahan, mengibaskan bulunya yang masih basah, lalu melangkah menuju kegelapan hutan. Citra menelan ludah, hatinya penuh kebimbangan. Haruskah ia tetap di tempatnya, menunggu ajal datang dengan cara lain? Ataukah ia mengikuti makhluk buas ini, yang anehnya tidak menunjukkan niat membahayakannya? Ketika harimau itu berhenti sejenak dan menoleh ke arahnya, mata kuningnya berkilat di bawah cahaya bulan yang mulai menembus pepohonan, seolah mengundangnya untuk mengikuti. Citra menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dengan langkah ragu, Citra mengikuti harimau itu ke dalam jantung hutan yang gelap. Setiap helai rumput dan dedaunan yang diinjak terasa basah akibat hujan tadi malam. Nafasnya masih tersengal, hatinya berdebar kencang. Ia tak tahu kemana binatang buas ini akan membawanya, tetapi nalurinya berkata bahwa ia lebih aman bersama harimau ini daripada sendirian di tengah kegelapan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi di balik rerimbunan pohon. Harimau itu melangkah masuk dengan tenang, lalu berbaring di sudut gua, seolah memberi isyarat bahwa ini adalah rumahnya. Citra ragu, namun rasa lelah dan dingin membuatnya menyerah. Dengan perlahan, ia duduk di dekat harimau itu, bersandar pada dinding gua yang dingin, sebelum akhirnya tertidur dalam kelelahan. Hari-hari berlalu, dan Citra mulai terbiasa dengan kehidupan di hutan. Harimau yang telah menyelamatkannya selalu ada di dekatnya, menjaganya dari bahaya. Ia belajar mengenali suara-suara hutan, membedakan mana yang merupakan ancaman dan mana yang hanya bisikan angin. Ia mengamati bagaimana harimau itu berburu, bagaimana ia mengendap-endap dengan penuh kesabaran sebelum menerkam mangsanya dengan kecepatan mematikan. Citra mulai meniru, mencoba memahami bagaimana cara bertahan hidup. Ia mengunyah buah-buahan liar, meminum air dari sungai yang jernih, dan belajar membaca tanda-tanda alam. Tidak ada lagi gaun sutra atau makanan lezat seperti di rumahnya dulu, hanya alam yang keras, tetapi jujur dan apa adanya. Suatu hari, saat sedang mencari makanan di tepi sungai, Citra merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Nalurinya menegang, dan ketika ia menoleh, ia melihat sepasang mata liar mengintainya dari semak-semak, sekelompok serigala lapar. Tubuhnya membeku, ketakutan lama kembali mencengkeramnya. Salah satu serigala itu maju, taringnya menyeringai, siap menerkam. Citra tahu ia tidak bisa lari, mereka terlalu cepat. Tetapi sebelum serigala itu sempat melompat, terdengar auman keras menggema di udara. Harimau yang telah menjaganya melompat keluar dari bayangan, mencakar tanah dengan cakarnya yang tajam. Serigala-serigala itu mundur dengan ekor di antara kaki mereka sebelum akhirnya melarikan diri. Citra terjatuh ke tanah, dadanya naik turun. Dengan napas memburu, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu, harimau ini bukan hanya penyelamatnya. Ia adalah keluarganya sekarang. Setiap hari, Citra semakin kuat. Tubuhnya yang dulu lemah kini lincah seperti rusa, otot-ototnya mengeras setelah terus berlari, memanjat, dan bertahan hidup di hutan. Ia tidak lagi takut pada kegelapan atau suara-suara asing di malam hari. Jika dulu ia hanyalah seorang anak perempuan yang rapuh, kini ia telah menjadi bagian dari hutan ini. Ia bisa menangkap ikan dengan tangannya sendiri, bisa melarikan diri dari bahaya seperti tupai yang melompat dari dahan ke dahan. Kadang-kadang, ia duduk di atas batu besar di tengah hutan,
menatap bulan yang menggantung di langit, bertanya dalam hati apakah ayahnya merindukannya, atau apakah dunia luar bahkan masih mengingatnya. Tapi semakin lama, kenangan itu semakin jauh. Hingga suatu hari, di tepi hutan, Citra melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun, manusia. Sekelompok pria berkuda, berpakaian rapi. Citra bersembunyi di balik pohon besar, napasnya tertahan saat ia mengamati sekelompok pria berkuda yang memasuki hutan. Ini pertama kalinya ia melihat manusia sejak malam ia dibuang ke tempat ini. Dadanya berdebar kencang, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena perasaan asing yang mulai muncul, rasa penasaran yang bertahun-tahun ia tekan. Mereka tampak berbeda dari bayangannya tentang manusia, mereka kuat, gagah, dan membawa senjata. Salah satu dari mereka, pemuda yang menunggangi kuda hitam, menarik perhatiannya. Rambutnya hitam legam, sorot matanya tajam seperti elang, dan gerakannya penuh wibawa. Namun, saat Citra tengah menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba ranting di bawah kakinya patah, menciptakan suara kecil yang cukup untuk menarik perhatian. Pemuda itu menoleh cepat, matanya bertemu langsung dengan Citra. Dalam sekejap, dunia terasa sunyi. Citra menahan napas, instingnya menyuruhnya lari, tetapi tubuhnya terpaku. Mata mereka bertaut dalam ketegangan, pemuda itu tampak terkejut, seolah tak percaya melihat seorang gadis di tengah hutan liar ini. "Siapa kau?" Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh kehati-hatian. Citra tidak menjawab, sudah terlalu lama ia hidup di hutan, kata-kata terasa asing di lidahnya. Ia hanya menatapnya dengan waspada, seperti seekor rusa yang siap melarikan diri kapan saja. Pemuda itu turun dari kudanya, melangkah perlahan ke arahnya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, terdengar geraman rendah dari balik semak-semak. Harimau penjaganya muncul, berdiri di antara Citra dan pemuda itu. Mata kuningnya menyala penuh peringatan, tubuhnya menegang, siap menerkam kapan saja. Pemuda itu terhenti, tangannya perlahan meraih pedang di pinggangnya, tetapi ia tidak segera menyerang. "Tenang, aku tidak akan menyakitinya," katanya, suaranya lebih lembut kali ini. Citra bisa merasakan ketegangan di udara, dua dunia yang bertabrakan, dunia liar yang telah menjadi rumahnya dan dunia manusia yang pernah ia tinggalkan. Dalam kebingungan, Citra mundur, lalu berbalik dan berlari ke dalam hutan dengan harimau di belakangnya. Ia tidak tahu mengapa ia begitu takut, apakah karena manusia itu berbahaya, atau karena ia takut akan sesuatu yang lebih dalam, kenyataan bahwa ia masih merindukan dunia yang telah membuangnya. Malam itu, Citra duduk di atas dahan pohon tinggi, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya bergejolak dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pemuda itu berbeda dari bayangannya tentang manusia yang kejam dan penuh tipu daya seperti ibu tirinya. Tatapannya tidak penuh kebencian, tetapi penuh rasa ingin tahu, seperti dirinya saat pertama kali melihat harimau yang kini menjadi ibunya. Untuk pertama kalinya, Citra bertanya-tanya, apakah dunia di luar hutan benar-benar sekejam yang ia pikirkan, atau mungkin ada sesuatu yang masih menunggunya di sana. Keesokan harinya, tanpa sadar, kakinya melangkah ke tempat yang sama, seolah hatinya berharap melihat pemuda itu lagi. Namun, ia tidak sendiri. Dari balik bayangan pepohonan, pemuda itu ternyata juga menunggunya. Tatapannya tidak lagi penuh kewaspadaan, melainkan ketertarikan yang semakin dalam. Mereka saling menatap dalam keheningan, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini adalah awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Citra berdiri kaku di antara pepohonan, jantungnya berdetak tak beraturan saat melihat pemuda itu masih menunggunya. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, menyinari wajahnya yang penuh dengan ekspresi penasaran dan ketulusan. Tidak seperti manusia yang dulu ia kenal, pemuda ini tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Namun, Citra tetap waspada. Bertahun-tahun hidup di hutan telah mengajarinya bahwa kepercayaan bisa menjadi senjata yang membunuh lebih kejam daripada cakar harimau. Ketika pemuda itu melangkah lebih dekat,
Citra mundur setengah langkah, tetapi tidak melarikan diri seperti sebelumnya. "Aku Arga," kata pemuda itu pelan, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Siapa namamu?" Citra tidak segera menjawab. Kata-kata terasa asing setelah bertahun-tahun hanya berkomunikasi dengan alam. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada keinginan untuk merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi manusia. Dengan suara serak dan ragu, ia akhirnya berbisik, "Citra." Arga tersenyum tipis, seolah namanya adalah sesuatu yang berharga baginya. "Nama yang indah," gumamnya. Ada sesuatu dalam cara pemuda itu berbicara yang membuat Citra tidak merasa terancam. Mungkin karena suaranya tidak penuh kepalsuan seperti ibu tirinya. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang melihatnya bukan sebagai bagian dari hutan, tetapi sebagai seorang gadis yang nyata. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka menjadi semakin sering. Awalnya, Citra hanya mengamati Arga dari kejauhan, tetapi lambat laun ia mulai mendekat, duduk bersamanya di bawah pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu. Arga tidak pernah memaksanya berbicara atau mendekat lebih dari yang ia inginkan. Ia hanya bercerita tentang dunia luar, tentang kota yang gemerlap, tentang pasar yang ramai, tentang sungai yang membawa kapal-kapal besar. Citra mendengarkan dengan mata berbinar, hatinya berdebar setiap kali Arga berbicara tentang tempat-tempat yang dahulu ia tinggalkan. Namun, ada ketakutan di dalam dirinya, takut bahwa jika ia terlalu dekat, ia akan kehilangan bagian dari dirinya yang kini menyatu dengan hutan. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi sungai, Arga tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau tinggal di hutan ini sendirian?" Pertanyaan itu membuat Citra terdiam. Bayangan masa lalu kembali menghantamnya. Malam ketika ia dibuang, wajah ibu tirinya yang penuh kebencian, suara hujan yang menenggelamkan tangisnya. Ia menunduk, menggenggam tanah di jemarinya, berusaha menahan emosi yang mulai membanjiri hatinya. "Aku tidak punya tempat lain," jawabnya akhirnya, suaranya lirih. Arga menatapnya dalam, seolah memahami ada luka yang belum sembuh di balik kata-kata sederhana itu. Namun, takdir selalu memiliki cara untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Pada suatu sore, ketika Arga mengajak Citra untuk melihat desa dari kejauhan, mereka tiba di sebuah bukit yang menghadap ke kota. Dari sana, Citra bisa melihat bangunan-bangunan yang samar-samar ia kenali. Dan di tengah kota, berdiri megah rumah yang dulu menjadi miliknya, rumah sang saudagar, rumah yang dulu ia tinggali bersama ayahnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menoleh ke Arga dengan mata penuh keterkejutan dan ketakutan. "Arga, siapa sebenarnya keluargamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuda itu tersenyum kecil sebelum menjawab dengan tenang, "Ayahku seorang saudagar kaya. Ibuku, Nyai Sinta." Dunia Citra seakan runtuh dalam sekejap. Citra mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Nama itu, Nyai Sinta, terasa seperti belati yang menancap tepat di hatinya. Seluruh bayangan masa lalu kembali menghantamnya dengan brutal. Malam hujan yang dingin, tangan kasar yang menyeretnya keluar dari rumahnya, suara pintu gerbang yang tertutup rapat di belakangnya, dan kesunyian hutan yang menyambutnya dalam keputusasaan. Semua rasa sakit itu kini kembali, tetapi lebih menyiksa, karena pemuda yang selama ini ia percayai ternyata adalah anak dari wanita yang telah menghancurkan hidupnya. "Tidak, ini tidak mungkin," suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Arga mengerutkan kening, bingung dengan reaksi Citra yang tiba-tiba berubah. "Citra, apa yang terjadi?" tanyanya, melangkah maju. Namun, Citra mundur semakin jauh, ketakutan terpancar jelas di matanya. "Kau, anaknya." Suaranya terdengar lirih, hampir tercekat di tenggorokannya. Arga semakin kebingungan. "Ya, ibuku Nyai Sinta." Tapi kenapa, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Citra sudah berlari menuruni bukit, air mata membasahi wajahnya. Hatinya terasa terbelah antara amarah dan kesedihan. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Arga, satu-satunya manusia yang membuatnya merasa diterima,
ternyata adalah bagian dari luka terdalam dalam hidupnya. Citra berlari tanpa arah, menembus lebatnya pepohonan, napasnya tersengal. Ia ingin kembali ke hutan, kembali ke satu-satunya tempat yang memberinya perlindungan. Namun, di balik pikirannya yang kacau, ada satu pertanyaan yang mengusiknya, apakah Arga tahu? Apakah selama ini ia tahu siapa dirinya? Atau apakah ia hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu kebusukan ibunya sendiri? Hatinya dipenuhi pertarungan antara kebencian dan rasa rindu yang tak ia pahami. Ia telah belajar mempercayai Arga, tetapi bagaimana mungkin ia bisa mencintai seseorang yang berasal dari keluarga yang menghancurkannya? Malam itu, Citra duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya yang bergoyang di permukaan air. Harimau penjaganya mendekat, duduk di sampingnya tanpa suara, seolah memahami bahwa gadis itu sedang berperang dengan perasaannya sendiri. "Aku harus melupakannya, bukan?" bisik Citra lirih. Harimau itu tidak menjawab, tetapi dengan lembut menggesekkan kepalanya ke bahu Citra, memberi kehangatan di tengah kebimbangannya. Di dalam hatinya, Citra tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Hutan adalah rumahnya, harimau ini adalah keluarganya, dan Arga, dia adalah luka yang tidak boleh ia sentuh lagi. Namun, takdir kembali mempermainkannya. Keesokan harinya, saat Citra mencoba menghindari pemuda itu dengan kembali ke dalam hutan yang lebih dalam, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan menemukan Arga berdiri di sana, napasnya memburu, wajahnya penuh kelelahan. "Citra, aku butuh jawaban," suaranya penuh keteguhan. "Apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba menghindariku?" Citra menatapnya, matanya berkilat dengan air mata yang tertahan. "Karena ibumu," suaranya bergetar, "ibumu yang membuangku ke hutan ini." Mata Arga membesar, wajahnya pucat seketika. Dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba terguncang, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kebenaran yang ia percayai mungkin hanyalah kebohongan yang diselimuti kemewahan. Arga berdiri membeku, kata-kata Citra menghantamnya seperti badai yang memorak-porandakan segala keyakinannya. "Ibumu yang membuangku," suara Citra kembali terdengar, lirih namun syarat dengan luka yang telah lama ia pendam. Arga ingin menyangkal, ingin berkata bahwa itu tidak mungkin. Namun, ketika ia melihat sorot kesakitan di mata gadis itu, hatinya mencelos. "Tidak, ini pasti ada kesalahpahaman," suaranya nyaris seperti bisikan. "Ibuku tidak mungkin melakukan hal sekejam itu." Namun, Citra hanya tertawa kecil, tawa getir yang penuh kepahitan. "Tanyakan padanya, Arga," katanya, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh air mata. "Tanyakan bagaimana seorang anak perempuan kecil dilempar ke dalam gelapnya hutan tanpa belas kasihan." Arga menggeleng, kepalanya dipenuhi kebingungan. Selama ini, ibunya selalu ia kenal sebagai wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin wanita yang membesarkannya dengan cinta adalah orang yang sama yang tega mencampakkan seorang anak kecil ke tengah hutan? Tetapi semakin ia memikirkannya, ingatan-ingatan kecil mulai bermunculan, larangan ibunya untuk membahas istri pertama ayahnya. Bagaimana setiap kali ia bertanya tentang kemungkinan memiliki saudara lain, ibunya selalu menghindar. Mungkinkah ibunya memang menyembunyikan sesuatu? Arga merasakan dadanya sesak. Jika Citra mengatakan yang sebenarnya, maka selama ini ia hidup dalam kebohongan. Citra menatapnya lama, mencari sesuatu dalam diri Arga yang bisa memberinya alasan untuk tetap percaya. Namun, yang ia lihat hanyalah seorang pemuda yang sedang berjuang menerima kenyataan yang menyakitkan. Ia ingin membenci Arga, ingin menjauh dan menghapus semua perasaan yang sempat tumbuh di hatinya. Tetapi setiap kali ia mencoba, bayangan pemuda itu selalu kembali, senyumnya, tatapan lembutnya, dan caranya berbicara yang selalu membuatnya merasa tidak sendirian. Itu yang membuat segalanya semakin menyakitkan. "Aku tidak bisa kembali ke dunia manusia, Arga," ujar Citra akhirnya, suaranya terdengar patah. "Aku adalah bagian dari hutan ini sekarang. Aku milik mereka yang menerimaku,
bukan mereka yang membuangku. Arga mengepalkan tangannya, menahan dorongan untuk meraih tangan Citra dan memohon agar gadis itu tidak pergi. Tetapi ia tahu, bukan haknya untuk meminta apapun. Aku akan mencari tahu kebenarannya, kata Arga dengan suara penuh tekad. Aku akan menanyakan langsung pada ibuku. Jika yang kau katakan benar, maka aku akan menebus semuanya. Citra tersenyum miris. Tidak ada yang bisa menebus masa laluku, Arga. Luka ini terlalu dalam. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah yang tegap meskipun hatinya porak-poranda. Harimau penjaganya mengikuti dari belakang, seolah memastikan bahwa gadis itu tidak akan goyah. Arga hanya bisa menatap kepergiannya, merasakan sesuatu dalam dirinya yang seakan tercerabut. Ia telah kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Namun, ia tidak bisa membiarkan segalanya berakhir seperti ini. Dengan hati yang penuh gejolak, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan kebenaran, meskipun itu berarti harus menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia miliki terhadap keluarganya sendiri. Arga kembali ke rumahnya dengan langkah berat, pikirannya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Selama ini, ia tumbuh dalam keyakinan bahwa keluarganya penuh kasih sayang, bahwa ibunya adalah wanita yang sempurna. Namun, kata-kata Citra menghancurkan semua itu seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Saat memasuki gerbang rumah, ia disambut oleh pelayan-pelayan yang menunduk hormat, tetapi kali ini, kemewahan rumah itu terasa menyesakkan. Ia tidak bisa lagi melihatnya sebagai tempat yang hangat, hanya sebagai sebuah sangkar emas yang menyembunyikan kebusukan di dalamnya. Di ruang utama, Nyai Sinta sedang duduk anggun di kursi kebesarannya, mengenakan kain sutra yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ketika melihat Arga datang dengan wajah tegang, ia tersenyum kecil. "Kau terlambat pulang, Nak," ucapnya lembut. Tetapi bagi Arga, kelembutan itu kini terasa seperti topeng. "Ibu," suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. "Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku ingin ibu menjawabnya dengan jujur." Nyai Sinta mengangkat alisnya sedikit, tetapi tetap tersenyum. "Tentu, apa yang ingin kau ketahui?" Arga menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengucapkan pertanyaan yang menghantui pikirannya. "Apa ibu pernah membuang seorang anak perempuan ke hutan?" Warna wajah Nyai Sinta langsung berubah. Senyumannya menghilang, digantikan oleh ekspresi kaku dan penuh kewaspadaan. "Dari mana kau mendengar itu?" tanyanya, suaranya lebih dingin. Arga merasakan jantungnya mencelos, reaksi ibunya sudah cukup untuk menjadi jawaban. "Jadi, itu benar." Suaranya dipenuhi amarah dan kekecewaan. "Ibu benar-benar membuang seorang anak kecil, meninggalkannya sendirian di hutan tanpa belas kasihan." Nyai Sinta menghela napas, lalu bangkit dari tempat duduknya. "Arga, dengarkan aku," katanya, mencoba mengendalikan situasi. "Gadis itu bukan siapa-siapa. Ia hanya bayang-bayang dari masa lalu ayahmu yang seharusnya tidak ada. Aku hanya melakukan apa yang perlu untuk melindungi keluarga kita." Arga mundur selangkah, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Melindungi keluarga," suaranya gemetar. "Dengan cara membuang seorang anak kecil yang tidak bersalah. Dia adikku, Bu. Bagaimana ibu bisa sekejam itu?" Mata Nyai Sinta menyipit. "Jangan naif, Arga. Jika dia tetap ada, kau tidak akan pernah menjadi satu-satunya pewaris. Segala yang kau miliki sekarang, kehormatan, kekayaan, semua ini akan jatuh ke tangannya." Arga menatap ibunya dengan penuh rasa muak. "Aku tidak peduli dengan semua ini, Bu," katanya, suaranya semakin lirih. "Yang aku pedulikan adalah bahwa ibu telah menghancurkan hidup seseorang hanya demi ambisi ibu sendiri." Tanpa berkata lagi, Arga berbalik dan melangkah pergi dari rumah itu, meninggalkan ibunya yang masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Dalam hatinya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan Citra. Ia harus memberitahunya bahwa ia telah mengetahui kebenaran, dan bahwa ia memilih berpihak padanya, bukan pada ibunya. Tetapi pertanyaannya adalah, akankah Citra masih bisa mempercayainya?
setelah semua luka yang telah ia derita. Langkah Arga semakin cepat saat meninggalkan rumahnya. Dadanya dipenuhi amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Selama ini, ia mengira hidupnya sempurna, tetapi ternyata ia hanya dibesarkan dalam kebohongan yang keji. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaan kosong yang kini menguasai hatinya. Hanya satu hal yang ia tahu pasti, ia harus menemukan Citra. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak seperti ibunya, bahwa ia tidak akan membiarkan gadis itu terluka lagi. Setelah perjalanan panjang, Arga akhirnya tiba di pinggiran hutan. Ia menatap lebatnya pepohonan dengan tekad yang membara. Ia tahu Citra mungkin tidak mau menemuinya, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, menerobos semak belukar dan menelusuri jalan yang pernah membawanya bertemu gadis itu. Namun, Citra tidak mudah ditemukan. Hutan yang dulu terasa seperti tempat asing baginya kini seolah menjadi labirin yang menguji kesungguhannya. Saat ia hampir kehilangan harapan, suara gemuruh yang familiar menghentikannya. Dari balik pepohonan, harimau penjaga Citra muncul, berdiri tegak dengan tatapan penuh kewaspadaan. Arga menelan ludah. Ia tahu binatang itu bisa saja menerkamnya kapan saja, tetapi ia tidak mundur. "Aku hanya ingin berbicara dengan Citra," katanya dengan suara tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Harimau itu tidak langsung menyerang, tetapi juga tidak bergerak pergi. Seolah sedang mempertimbangkan, menimbang apakah pemuda ini masih layak mendekati gadis yang telah ia lindungi selama ini. Dan akhirnya, seolah telah membuat keputusan, harimau itu berbalik dan berjalan menjauh. Arga mengerti isyarat itu dan mengikutinya dengan hati-hati. Ketika akhirnya ia melihat Citra, gadis itu sedang duduk di tepi sungai dengan wajah kosong, seakan pikirannya berada di tempat lain. Namun, begitu ia menyadari kehadiran Arga, matanya membulat dan ekspresinya berubah menjadi dingin. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya tanpa emosi. Arga menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku tahu kebenarannya, Citra," katanya, suaranya penuh luka. "Ibumu memang membuangmu." Dia mengakuinya sendiri. Citra mengalihkan pandangannya, menatap sungai yang mengalir tenang seolah mencoba menutupi gejolak di hatinya. "Jadi sekarang kau tahu," katanya pelan. "Lalu apa? Apa kau datang untuk meminta maaf atas dosa ibumu?" Arga menggeleng, lalu melangkah lebih dekat. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Citra. Tapi aku bisa memilih di pihak siapa aku berdiri sekarang. Dan aku memilihmu," katanya dengan penuh keteguhan. Citra menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, tetapi ia cepat-cepat menghapus air mata yang mulai terbentuk. "Tidak ada yang bisa diubah, Arga," suaranya bergetar. "Aku sudah memilih hidupku. Hutan ini adalah rumahku, dan harimau itu adalah keluargaku. Aku tidak bisa kembali." Arga ingin memohon, ingin meyakinkan Citra bahwa ia tidak harus menjalani hidupnya sendirian. Tetapi saat ia melihat bagaimana gadis itu berdiri tegak, dengan keyakinan yang kokoh dalam dirinya, ia menyadari satu hal yang pahit, cinta saja tidak cukup untuk menghapus luka yang telah terlanjur mengakar. Dengan hati yang berat, Arga akhirnya mengangguk. "Jika itu keputusanmu, aku tidak akan memaksa," katanya pelan. "Tapi ketahuilah, aku akan selalu ada di sini, jika suatu hari kau berubah pikiran." Citra tidak menjawab, hanya menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan pergi, kembali ke dalam hutan bersama harimau yang setia di sisinya. Arga hanya bisa berdiri di sana, menatap kepergiannya dengan hati yang hancur. Ia telah menemukan kebenaran, tetapi dalam prosesnya, ia kehilangan seseorang yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Arga berdiri diam di tepi sungai, menatap punggung Citra yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Hatinya terasa kosong, seolah sesuatu dalam dirinya ikut pergi bersama gadis itu. Ia telah datang dengan harapan bisa membawa Citra kembali, membangun hidup yang baru bersamanya. Namun,
Ia kini menyadari bahwa ada luka-luka yang terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Citra telah menemukan dunianya sendiri, sebuah tempat yang tidak lagi bisa ia jangkau. Dan Arga hanya bisa menerima kenyataan itu, meskipun hatinya menjerit dalam perih. Di dalam hutan, Citra berjalan tanpa menoleh ke belakang, meskipun setiap langkah terasa seperti belati yang menggores jiwanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, membasahi pipinya yang dingin. Ia ingin percaya pada Arga, ingin merasakan kehangatan yang pernah ia rindukan. Namun, setiap kali ia mencoba membayangkan hidup kembali di dunia manusia, bayangan masa lalunya kembali menghantui. Malam ketika ia dibuang, hujan yang mengguyur tubuh kecilnya, suara ibunya yang penuh kebencian. Tidak, ia tidak bisa kembali. Hutan ini adalah rumahnya sekarang, dan harimau itu adalah satu-satunya keluarga yang tidak akan mengkhianatinya. Saat ia tiba di gua tempat tinggalnya, harimau itu menunggunya di sana, menatapnya dengan mata penuh pengertian. Citra jatuh berlutut, membenamkan wajahnya ke bulu lembut hewan itu, membiarkan air matanya mengalir. "Aku sudah membuat keputusan yang benar, bukan?" bisiknya dengan suara parau. Harimau itu tidak menjawab, tetapi mendekatkan tubuhnya, memberikan kehangatan yang menenangkan. Dalam hati, Citra tahu bahwa ia telah memilih jalannya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia masih bisa menentukan masa depannya di sini, di tempat di mana ia dicintai tanpa syarat. Di sisi lain, Arga berjalan menjauh dari hutan dengan langkah yang berat. Ia tidak bisa menahan rasa sakit yang menghimpit dadanya. Tetapi ia tidak akan memaksa Citra untuk memilih jalan yang tidak ia inginkan. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, jika takdir mengizinkan, mereka akan dipertemukan kembali. Namun, untuk saat ini, ia harus menerima bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Mungkin, mencintai seseorang juga berarti membiarkannya pergi ke tempat di mana ia merasa bahagia. Dan begitu malam menelan langit, dua hati yang pernah bertemu kini berjalan di jalur yang berbeda. Citra kembali ke pelukan hutan yang telah menyelamatkannya, sementara Arga kembali ke dunia manusia, membawa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Namun, di dalam hati mereka, satu hal tetap sama, cinta itu ada, meski tak selalu harus dimiliki.